teknologi menjadi topik yang menarik jika dibahas, mulai dari robotik, jaringan telekomunikasi, hingga artificial intelligence atau AI. Indosat Ooredoo Hutchison mengambil andil sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan juga jaringan telekomunikasi dalam perkembangan teknologi di Indonesia, demi mengembangkan produktivitas dan juga menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indosat Ooredoo Hutchison menunjukkan komitmennya untuk mencapai tujuan besarnya, yaitu memberdayakan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaya AI di masa depan. Dengan dukungan konektivitas 5G, Indosat Ooredoo Hutchison meluncurkan AI Experience Center mereka yang bertempatkan di Solo. Lantas, bagaimana keseruan saya berada di AI Experience Center ini? Ikuti terus liputan saya. Pemirsa pasti akrab dengan Indosat Bisnis, Tri Indonesia, dan IM3. Berbekal misi menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison meluncurkan AI Experience Center pertama di Indonesia, berlokasi di Solo Technopark, Solo, Jawa Tengah pada 20 Agustus 2024. Acara ini dihadiri tidak hanya dari Direksi Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, Presiden Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, tetapi juga pejabat daerah setempat. Di antaranya Teguh Prakosa, Wali Kota Surakarta, hingga Adipati Mangkunegara ke-10 Gusti Pangeran Haria Bre Cakra Hutomo Wirasujiwo atau yang lebih akrab dipanggil Gusti Bre. Selain itu, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bidang sosial, ekonomi, dan budaya, Wijaya Kusumawardana juga turun meresmikan AI Experience Center ini. AI Experience Center ini akan menjadi medium katalis bagi inovasi mengembangkan teknologi, menyiapkan sumber daya manusia siap AI, dan dapat memanfaatkan AI dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Vikram, peluncuran AI Experience Center merupakan episode lanjutan setelah peluncuran 5G. Dirinya ingin memastikan jaringan 5G tidak hanya tentang kecepatan internet, tetapi dirinya ingin memaksimalkan kinerja lain dari 5G. AI Experience Center akan menjadi awal dari berbagai perkembangan teknologi menarik lainnya. So we start with Solo, but we will make sure that a lot of things we go benefit Indonesia also, and this is where we want to get all our partner ecosystem. And the other important thing is we will make sure that Indosat with our partner ecosystem significantly invest on human capital, because technology and especially AI and digital will not unlock the full potential if we are not able to invest on the human capital. Penempatan AI Experience Center di Solo Technopark bukan tanpa alasan. Vikram menjelaskan, Solo adalah tempat yang tepat. Karena Solo adalah daerah yang kaya akan warisan budaya dan Solo merupakan pusat digital Indonesia. Menurutnya, ketika budaya dipadukan dengan inovasi, memanfaatkan teknologi digital, maka budaya ini akan menjadi pusat perhatian dunia. Di sisi lain, Vikram juga menekankan potensi sumber daya manusia yang ada di Solo. I think that is one of the strengths which Solo has. Very young, vibrant human capital, full of energy. They want to do much more. I think they have the potential. Our role is to give them the right opportunity, give them the right platform, train them, and also get them the investment needed for them to try ideas which can serve the citizen. Hadirnya AI Experience Center di Surakarta atau Solo disambut hangat oleh pemerintah setempat. Karena tidak hanya kucuran investasi yang fantastis di 200 juta dolar atau setara 3 triliun rupiah, tetapi mendatangkan efek domino pada kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama perkembangan kemampuan anak bangsa di sektor teknologi.
ini menjadi kebanggaan karena pemerintah memfasilitasi kehadiran AI ini untuk anak-anak milenial, anak-anak Gen Z. Jadi tidak seolah-olah kita debatable, seolah-olah mereka nggak pernah diberi ruang. Nah, hari ini dibuktikan, diberi ruang untuk berekspresi dengan teknologi yang canggih. Bagaimana? Saya rasa Solo sendiri sudah menciptakan suatu lingkungan, suatu ekosistem yang memungkinkan untuk terjadinya pengembangan teknologi semacam apa yang kita lihat hari ini. Ini suatu dobrakan yang tentunya sangat luar biasa dengan potensi yang saat ini kita tentu tidak tahu batas ya. Jadi tentu harapannya pengembangan AI ini, pengembangan teknologi ini bisa menjadi sesuatu yang bisa hidup dan berkembang sesuai dengan manusianya, juga terus hidup dan berkembang, dan tentunya juga banyak memudahkan, memberikan banyak efisiensi dan juga tentunya potensi untuk bisa memajukan masyarakat. AI Experience Center ini menampilkan 7 model dengan teknologi AI dilengkapi konektivitas 5G. Di antaranya adalah teknologi GPU Merdeka, teknologi Smart City, AI Magic Paint, Smart Education, Robot Guidance, hingga robot coffee barista, dan AI Photo Booth. Teknologi Smart City menjadi teknologi yang tidak hanya digunakan untuk menunjang lalu lintas, tetapi juga sebagai teknologi perbaikan tata wilayah dan kota yang lebih cepat. Meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi untuk operasional pemerintah baik di kota maupun di provinsi. Dengan memanfaatkan teknologi IoT dan juga CCTV yang sudah dilengkapi dengan AI, ini akan meningkatkan kecanggihan manajemen operasional pemerintah untuk memonitoring secara langsung dan real time. Seperti tadi contohnya ya, bisa kita lihat ada traffic, conjunction, atau ada accident, kemudian juga untuk disaster prevention, disaster prediction, dan juga pastinya untuk pengelolaan infrastruktur. Oke, berarti untuk musim pertama ini mungkin akan banyak digunakan oleh pemerintah. Selain itu, Indosat menghadirkan AI Magic Paint bagi masyarakat agar dapat turut serta langsung dalam mengekspresikan emosi dan kreativitasnya dalam bentuk lukisan. AI Magic Paint merupakan teknologi revolusioner yang mampu mempelajari dan menyalurkan proses kreatif manusia sehingga dapat menghasilkan gambar dalam setiap gerakan kuasnya. AI Magic Paint dalam hal ini menjadi medium agar semua manusia dapat menjadi pemain dalam mengembangkan karya seninya. Artificial Intelligence tidak lengkap tanpa teknologi robotik. Oleh karena itu, AI Experience Center juga turut menghadirkan robot Rosso yang bukan hanya mampu membantu aktivitas keseharian Anda, tetapi juga memberikan hiburan. Selain itu, ada juga robot barista yang mampu menyuguhkan kopi dengan teknik manual brew. Pengaplikasian AI yang tepat sasaran memungkinkan tidak hanya mempermudah kehidupan manusia di segi pengetahuan, tetapi juga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, AI Experience Center tidak hanya menampilkan teknologi AI di bidang robotik, tetapi juga di penggunaan edukasi. Mas Dava, ini penggunanya bagaimana nih? Ya, jadi ini adalah Huawei Idea Hub. Jadi sekarang ini kita pakai sebagai papan tulis yang smart ya. Nah, salah satu fungsinya misalnya, kita bisa nulis, dia langsung convert ke teks ketikan. Misalnya saya tulis nama, nih. Nama teman saya lah, Zaki. Langsung diganti jadi teks seperti ini. Nah, selain itu, kalau kita gambar bentuk-bentuk bulat, kotak misalnya, bakal dirapikan dengan cara otomatis dalam beberapa detik. Nah, begitulah. Jadi dengan ini kita bisa membuat pengalaman di ruang kelas lebih efisien dan juga kelihatan lebih rapi gitu. Oke, baik. Ini untuk edukasi sangat digunakan karena tidak hanya mengkonvert dari tulisan tangan menjadi tulisan dalam bentuk typing, tetapi juga dapat di-download keluar dalam bentuk file, benar ya? Kita share, kita pencet share di sini, langsung keluar QR code. Jadi para murid bisa langsung scan dan download. Tak kalah penting dari AI Experience Center ini adalah kehadiran GPU Merdeka yang disediakan oleh Lintas Arta dan dikelola oleh BDX Indonesia yang merupakan layanan GPU berbasis AI pertama dan tercepat di Indonesia. GPU Merdeka adalah layanan yang dapat memproses komputasi menggunakan AI. Dengan GPU as a Service, ini dapat mempersingkat waktu kerja CPU dari 5 hari menjadi 5 menit saja. GPU Merdeka menggunakan GPU tercanggih dari NVIDIA dengan konfigurasi 8X NVIDIA H100 SXM Tensor Core GPU S dalam satu server.
Konfigurasi tersebut memberikan kapabilitas untuk AI generatif dan memiliki kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh GPU NVIDIA generasi sebelumnya. Kehadiran GPU Merdeka ini menjadi pendorong kedaulatan AI Indonesia karena dikelola oleh perusahaan asal Indonesia, dikembangkan oleh anak bangsa, dan siap dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dari Solo, Tim Liputan CNBC Indonesia.